sia-sia. Sebab izinkanlah campur tangan Tuhan, Tuhan jadikan indah pada musimnya. Dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Ini syukur kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan. Dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Ini syukur kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Amin. Amin. Mantap, bro. Keren. Lagu ini gue favorit banget. Kenapa, teman-teman? Karena ya kita tuh bisa apa sih terus terang. Sorry nih Pak Julius, Suara interupsi, kecil ya? maaf. Sorry Pak Julius, suaranya agak kecil. Betulan. Sorry, nanti tak pindah dulu sebentar kalau gitu. Ya kecil Saya sekali. nggak ketinggalan handsfree saya. jadi gue pindah jadi bolot ini. saya. Pengen dengar pesan dari pastornya. Ya. Memang ini mic ini gue nggak tahu kenapa suaranya kecil. Nah, tuh, oke. Oke lah, langsung aja deh. Ya jadi begini teman-teman. Tadi aku bilang kalau kita itu sebenarnya bisa apa sih? Paling cuma bisa usaha, berdoa dan bersyukur aja. Tapi balik-balik lagi seperti ayat firman Tuhan yang menjadi lagu ini, kalau kita itu nggak pekerjaan kita, apa yang kita buat itu nggak disertai Tuhan, maka semua itu akan jadi sia-sia. Nah, sekarang aku mau coba share PPT-nya gimana caranya ya? Jadi biar kita gampang. Lu share aja, bro. Bisa kan? Lu langsung bisa share kan? Di tengah-tengah tuh ada yang gambar panah ke atas tulisannya share itu, Pak. Pak Julius. Oh, Pak, itu belum di sharing, Pak. Tolong di open, Pak Admin, Pastor Admin. Pastor Admin, share is not turned on. Send request. Tolong dibikin multiple. Udah tuh. Dah. Terus share-nya ke sini ya. Yang all aja pilih yang paling sebelah kiri atas, Pak. Share. Oke. Wih, mantap nih. Santai di gereja Brotherhood mah. Santai. Di gereja GBI, mana boleh ketawa-ketawa lu lagi khotbah. Oke, mantap. Wah. Mana nih? Ini gimana cara nge-play-nya ya? 3 ya. Slideshow. Itu klik bawah kanan, bro. Klik kanan bawah kanan. Nah, itu tuh yang gambar monitor. Yang gambar monitor. Sebelahnya ini kiri. Nah, itu. Ini. Ya. Nah. Muka gua kelihatan nggak? Muka lu kelihatan, kalau gua mah kelihatan ya. Oke deh. Terima kasih teman-teman udah kasih kesempatan untuk sharing firman Tuhan. Ini terus terang kok sharing firman Tuhan di antara teman-teman ini udah tingkatnya udah mahadewa di sini. Ada presiden, terus ada apa yang udah wisuda 1000 pendeta. Gue mau ngomong apa lagi, terus habis itu ada yang
yang apa tuh? Yang dari GBI Tanah Abang X. Wah, udah ada semua, kita udah hebat semua di sini, teman-teman semua. Terus ada Pastor Simpson, ada Pak Lukas ya. Tapi waktu kemarin aku coba pikir-mikir apa ya yang mau di-share ke orang-orang yang luar biasa ini ya. Pak Julius, Hai. Tuhan selalu baru setiap hari. Amin, amin. Siap, Profesor. Nah, di situ aku dapat suatu rema waktu kemarin mau siapin. Tadinya sih aku mau siapin suatu hal yang udah pernah aku share gitu di kebaktian gitu. Cuma nggak, katanya Tuhan bilang, ya Roh Kudus bilang, coba kamu bawain ini. Ya, mungkin ada teman-teman nanti yang akan mungkin ada sesuatu hal yang bisa didapat lah dari sharingku pada pagi hari ini. Jadi aku kasih judul adalah bagaimana kita bisa mengalami breakthrough teman-teman dalam hidup kita ini. Dimulai dari perdebatan tentang Samuel dan Saul kemarin yang kita ngomong itu kan, oh Samuel datangnya telat, makanya nggak salah. Nah, cuma habis itu gue lihat lagi ke pasal berikutnya teman-teman. Kita buka sama-sama di 1 Samuel 14 ayat 1 dan 6 sampai 15 ya. Kita bacanya bergilir aja ya. Aku baca ayat 1, terus Pak Lukas ayat 6, seterusnya aja sampai 15 ya. Udah dapat? Dah. Sama 14 ayat 1 sampai ayat 1 terus 6 sampai 15. Tak baca yang nomor 1. Pada suatu hari Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana." Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Silakan, Pak Lukas. Ya, berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang." Terus Pastor Simpson ayat 7. Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu. Sungguh, aku sepakat. Oke, Pastor Joseph ayat Kata Yonatan, perhatikan, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. Terus Pastor Yos ayat 9. Apabila kata mereka kepada kita begini, berhentilah sampai kami datang padamu, maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Pak Presiden ayat 10. Saya TB2 ya. Namun Ya, namun jika mereka berkata, naiklah ke sini, maka kita naik, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita. aku pakai yang TB1, tetapi apabila kata mereka begini, naiklah kemari, maka kita akan naik. Sebab kalau demikian, Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita, itulah tandanya bagi kita. Terus aku baca ayat 11 lagi, ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, berkatalah orang Filistin itu, lihat orang-orang Ibrani keluar dari lubang-lubang tempat mereka bersembunyi. Apakah ayat 12. Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya. Katanya, "Naiklah kemari, maka kami akan mengajar kamu." Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, "Naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel." Pastor Simpson. Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan. Sedang pembawa senjatanya nah, sed- sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepembajakan ladang. Ya, Pastor Yos.
Lalu 15. timbullah kegentaran di perkemahan, di padang, dan di antara seluruh rakyat, juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar, dan bumi gemetar sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Yes, amin. Jadi peristiwa ini terjadi setelah perdebatan kita kemarin tuh. Ya, Jadi setelah Samuel itu pergi, ada peristiwa ini. Jadi peristiwa ini tuh berurutan dari pasal sebelumnya itu sampai pada saat ini peristiwa tentang Yonatan ini, kepahlawanan Yonatan. Aku pas baca ini ada beberapa hal bagaimana Tuhan itu bisa membuat mujizat kemenangan dalam hidup kita melalui peristiwa ini. Ada beberapa hal, Bapak, yang aku dapat dari cerita ini adalah yang pertama, nomor satu, itu ada di ayat satu ya. Jadi di ayat satu itu dikatakan tadi, Yonatan tuh berkata kepada pembawa senjatanya, mari kita menyeberang dekat pasukan pengawal orang Filistin yang ada di sana. Jadi nomor satu yang aku bisa dapat satu kesimpulan adalah untuk Tuhan itu bisa membuat breakthrough dalam hidup kita. Kita tuh harus mempunyai inisiatif terlebih dahulu untuk berubah ke arah yang lebih baik. Bapak-bapak. Kita percuma bilang, makanya aku bilang kalau orang itu memang nggak mau ditolong, nggak pernah mau berubah. Lu mau ngomongin sampai berbusa apapun, dia tetap akan merasa dirinya itu benar. Jadi kalau misalnya kita itu berhadapan dengan yang Alkitab bilang itu adalah orang bebal, lebih baik kita nggak usah ngomong. Dan kitab Amsal pun juga mengatakan seperti itu. Jadi kita itu kalau mau mengalami suatu breakthrough, itu kita harus punya pertama inisiatif. Yonatan dan bujangnya itu mengambil inisiatif untuk bertindak. Sedangkan Saul dan orang Israel lainnya itu hanya duduk-duduk aja. Kita ada ayat 2 deh. Nah, ayat 2 ini. Biar jelas. 1 Samuel 14 ayat 2. Jelas dikatakan di sini apa? Adapun Saul duduk di ujung Gibea di bawah pohon delima yang di Migrom. Dan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu kira-kira 600 orang banyaknya. Jadi Saul dan orang-orang Israel itu duduk-duduk aja. Tetapi Yonatan itu yang mengambil inisiatif. Aku bisa bilang begini ya. Duduk-duduk itu nggak akan membuahkan hasil yang lebih baik atau mengubah keadaan kita, Bapak-Bapak. Ini lagi perang malah duduk-duduk itu bisa diartikan dia tuh menunggu musuh datang dan mengambil sikap defensif. Jadi kalau misalnya kita itu mau mengalami breakthrough dalam hidup kita, yang pertama adalah kita harus punya inisiatif. Kita bersyukurlah, aku bersyukurlah, kita semua itu mengambil langkah awal yang tepat, Bapak-Bapak semua, untuk join dalam program-program di Victory Church. Kita punya komunitas baik, kita punya Pak Gembala yang luar biasa, penuh hikmat. Habis itu ada program-program yang disajikan di VCI, ada orang-orang yang tulus menolong kita. Itu suatu hal langkah yang luar biasa menurutku kita berinisiatif. Dan kita itu juga nggak dituntut bayaran kan. Mereka melayani dengan sukacita. Atau aku ngobrol sama Pastor Doni, ya kadang keterbebanan hatinya itu adalah dia mau nolong umat-umat Tuhan itu. Ya siapa kita gitu, maksudnya kita bukan anggota gereja VCI kan, tapi Pastor Doni itu mau membuka, oke, dengan suatu materi yang luar biasa, dengan hikmatnya, dengan sistem yang ada, dia mau membuka dan itu puji Tuhan. Tetapi langkah awal itu tetap adanya di kita. Kita mau join VMP setiap pagi, itu kan inisiatif kita. Kita mau cari Tuhan, kita mau dengar firman. Nah, sangat disayangkan udah ada fasilitas begitu, tapi masih ada orang-orang yang nggak menghargai. Pak. Nah, kalau orang-orang yang nggak bisa menghargai hal tersebut, ya artinya ya belum mau berubah gitu kan. Dan habis itu juga yang harus kita perhatikan, kalau kita mau ke level berikutnya itu kita nggak bisa main di zona nyaman terus. Hanya mau duduk-duduk dengan pekerjaan kita yang sudah nyaman. Kita harus punya inisiatif seperti Yonatan. Berani melangkah ke arah masalah kita dan berupaya untuk mengatasi kondisi sulit yang sedang kita hadapi. Waktu itu orang Filistin itu sangat-sangat mengerikan.
Tapi Yonatan cuma hanya dengan berdua, dia mengambil langkah inisiatif untuk maju mengatasi masalahnya. Ya, kita renungin deh untuk poin satu ini. Kira-kira pekerjaan saya, apa yang saya lakukan setiap hari itu membawa saya ke arah next level atau enggak, Bapak? Kemarin aku baru bilang ngomong sama Bro Simon. Ya kalau kita itu ngelakuin suatu hal pekerjaan yang itu aja, cuma hasilnya cukupan terus, ya kita nggak akan pernah bisa menikmati berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Kita cuma hanya duduk di dalam suatu zona nyaman kita. Ya itu aja. Einstein kan pernah bilang, kalau lu ngelakuin hal tersebut secara terus-menerus dan mengharapkan hasil yang berbeda, itu namanya kan kegilaan. Nah, kita sedang dalam tahap seperti itu nggak? Kita tahu bahwa pekerjaan yang kita lakukan itu, atau hal yang kita lakukan setiap hari itu cuma hanya sekedar sampai level misalnya level 5. Terus saya kita lakukan level pekerjaan itu yang di level 5. Bagaimana kita mau naik tingkat ke level 6, ke level 7, bahkan mungkin ke level 8. Nggak mungkin, Bapak-Bapak. Kalau kita mau naik level, kita harus mencoba sesuatu yang baru. Nah, itu yang pertama. Punya inisiatif untuk melangkah ke arah yang lebih baik, ke arah next level. Yang kedua tuh ada di 1 Samuel 14 ayat 6. Dikatakan apa di situ? Ada satu kayak kuncinya yang bagus banget, yang remak banget buat aku. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Perhatiin ayat ini. Bagi Tuhan itu nggak sukar untuk menolong hidup kita. Mau dengan banyak orang, maupun dengan sedikit orang, maupun dengan banyak resource, maupun dengan sedikit resource yang kita punya. Bagi Tuhan itu nggak sulit. Ini ayat ini aku pernah dapat nubuatan dari seorang hamba Tuhan buat diriku. Mungkin 2 tahun yang lalu lah. Ayat ini berbicara kepada aku secara pribadi, secara khusus. Kita tahu waktu itu orang Israel itu jumlahnya sedikit, terus habis itu ditambah lagi diperparah apa? Orang Israel tidak punya yang namanya pedang, lembing, dan segala macamnya. Karena apa? Orang Filistin itu tidak memperbolehkan orang Israel untuk memproduksi besi. Jadi yang cuma waktu itu perang, cuma punya pedang itu cuma 2 orang, Saul sama Yonatan. Ya, mungkin yang lain mungkin pakai apa, nggak tahu. Mungkin pakai kayu atau mungkin pakai dahan pohon, kita nggak tahu apa. Tapi keadaan waktu itu benar-benar susah dan hampir tidak mungkin dimenangkan oleh orang Israel. Karena nggak ada senjata. Orang Filistin punya senjata, punya kereta perang. Dan ini cuma 2 orang yang punya pedang. Bayangin keadaannya kayak begitu, bagaimana mungkin orang Israel itu bisa menang. Tapi perhatiin kata-kata iman dan besarnya kepercayaan Yonatan kepada Tuhan di ayat 6 ini. Dia nggak peduli. Gue mau cuma punya 2 orang, gue punya 2 pedang. Tapi kalau misalnya Tuhan itu sanggup menolong, tidak sukar untuk menolong, maupun dengan banyak orang, maupun dengan sedikit orang. Kan aku lagi ikutin VLT, identitas diri ya. Nah, PR itu ada berkali-kali disuruh ditulis di PR itu, ayo ucapin kata-kata afirmatif. Kata-kata positif yang sesuai dengan kebenaran firman. Karena apa? Kalau kata-kata firman Tuhan itu diucapkan dengan penuh keyakinan dan kepercayaan, maka itu akan menjadi bibit iman yang nanti akan membawa kemenangan dalam hidup saya. Dan saya juga anjurkan kepada bapak-bapak yang pun tahu lah, ini semua kan kalangan pendeta kelas atas. Firman Tuhan itu punya kuasa apabila diucapkan dengan penuh keyakinan, dengan iman. Sampai kuping kita dengar, sampai kita ucapkan berkali-kali, sampai itu benar-benar menjadi iman dalam hidup kita dan boom hasilnya. Baru itu firman Tuhan punya kuasa. Jadi kita nggak cukup itu firman Tuhan itu cuma hanya dilihat, direnungkan, enggak. Itu harus diucapkan secara loud, speaking. Sampai jiwa kita benar-benar meresap. Nah kan banyak tuh kebenaran-kebenaran yang udah apa namanya disampaikan di VMP. Aku ingat banget, Pastor Yusuf pasti meremau banget, ini baik buat saya. Setiap kali dia pasti ngomong ini baik buat saya, ini baik buat saya. Jadi apa kata kalimat
kebenaran firman Tuhan itu apa kesusahan yang dialaminya waktu itu ini baik buat saya itu selalu diucapkan akhirnya apa? Kita tahu sendiri kayak kesaksiannya kan. Benar-benar kejadian yang baik terjadi. Itu apa? Dia afirmatif kebenaran firman. Firman Tuhan itu ada bukan suatu perkataan kayak 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 Einstein lah, kayak Shakespeare, nggak begitu. Mereka semua itu cuma manusia, tapi yang ngomong firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Kalau firman Tuhan dikatakan apa? Kalau dilepas, itu nggak akan balik dengan sia-sia. Nah, kalau firman Tuhan itu kita lepaskan dalam hidup kita percaya, kita imanin, itu pasti ada suatu benefit dan akan ledakan itu akan terjadi di hidup kita. Kalau aku tuh Rema VMP yang aku sering ngomong tuh apa? Aku sangat merema yang dapat tuh apa? Ada slide waktu itu pernah disampaikan begini. Mana yang lebih dulu? Taat perintah Tuhan keadaan kita pulih, atau keadaan kita pulih baru kita taat perintah Tuhan? Ingat kan teman-teman ada slide itu? Pernah ingat nggak? Itu sampai aku jadiin wallpaper di iPadku. Mana yang lebih dulu? Taat perintah Tuhan keadaan kita pulih, atau keadaan kita pulih baru kita taat perintah Tuhan? Artinya apa? Kalau Tuhan mau merubah hidup kita harus taat dulu, jangan dibalik. Kalau kita kan seringkali dibalik, pulihin dulu keadaan saya baru saya taat. Ya mungkin bagi bapak-bapak yang lain mungkin ada suatu rema dalam kebenaran VMP apa, ya itu itulah yang harus jadi kebenaran bibit iman dalam hidup kita. Itu nomor 2 seperti itu. Nomor 3 tuh ada 1 Samuel 14 ayat 7, itu berbicara soal kuasa kesepakatan, bapak-bapak. Cari teman seperjalanan dan sepakat sebelum mengambil tindakan. Ada kuasa yang besar dalam kesepakatan. Sangat-sangat disarankan untuk melangkah ke hal baru itu kita harus mencari kawan seperjalanan yang satu visi dan satu hati dengan kita. Aku udah ketemu dengan banyak orang, dengan ya kebetulan aku kenal beberapa orang yang memang hamba Tuhan, yang memang Tuhan pakai. Nah itu selalu ada partnernya, ada sparring partnernya. Nah kalau kita siapa? Siapa orang kita percaya untuk membawa senjata iman kita itu? Yonatan itu menggantungkan hidupnya itu pada bujang yang bawa senjata itu. Jadi mereka berdua tuh lari sendiri, berdua mereka mengalami itu, dan akhirnya apa? Ada suatu tindakan iman yang terjadi. Kita perlu orang-orang yang bersedia berjalan bersama kita dan mendukung kita, bapak-bapak. Kita nggak bisa sendirian. Kalau yang paling gampang apa? Untuk yang sudah berkeluarga, tentu apa pasangan hidup kita, ya istri kita. Istri kita itulah yang perlu kita ajak sepakat. Yang perlu kita tanya pendapatnya. Jangan istri cuma cuma dijadikan kayak pembantu. Cuma ngurusin anak, apa ngurusin ini itu. Tetapi kita nggak pernah berbicara dengan dia. Kita nggak pernah tukar pikiran dengan dia. Pernah nggak kita tanya sama istri kita, menurut pendapatmu gimana kalau kayak begini? Kamu sepakat nggak? Terus terang ya, kalau teman-teman ada yang tahu kan, saya ditipu sama si Nita kan. Itu karena apa? Saya ngumpet-ngumpet. Waktu saya tuh naruh duit ke dia. Istri saya nggak tahu. Jadi begitu begitu kena kejadian ditipu, baru gue ngomong gitu. Itu udah telat. Seharusnya apa? Waktu waktu sebelum ada tawaran itu dari si penipu itu datang, saya mesti tanya sama istri saya dulu. Nih saya mau kasih apa invest uang dalam bisnisnya dia. Lu setuju nggak? Nah kalau misalnya istri itu berkata, gue nggak sejahtera, gue nggak setuju, lebih baik kita jangan-jalanin bapak. Karena berkali-kali dalam hidup saya, kalau misalnya saya nggak pernah sepakat dengan istri saya, dan itu kan saya berasa kan apa, ini duit-duit gue kok, ini badan-badan gue kok. Kalau lu nggak sepakat ya udah, gue cuma perlu dengar pendapat aja gitu. Gue nyelonong aja gitu. Dan biasanya yang nyelonong-nyelonong begitu, yang istri nggak setuju atau istri nggak tahu, itu yang jadi bukannya berkat malah kutuk, yang jadi masalah. Dan mungkin kalau misalnya istri kita mungkin belum satu hati, belum satu visi dengan kita cari. Ada di sini Pastor Yosef, ada Pak Presiden, ada Pastor Ios, ada Pastor Simpson, ada Pak Lukas, ada saya. Kita semua adalah orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Tuhan kasih hikmat dalam hati kita. Kita tahu, kita tanya sama orang-orang, gue kok rasanya begini?
ini gimana ya, gue mau ngambil suatu tindakan ini. Menurut tuh gimana? Jangan cari sama orang dunia, karena kita nggak senilai, nggak se-value dengan mereka. Kita harus cari orang yang sehati dan punya satu visi dan punya satu value dengan kita. Untuk mengkonfirmasi yang mau saya lakuin ini salah atau enggak. Dan bukan cuma hanya dengar pendapat, dengerin mereka dengan baik. Dengerin mereka dengan baik. Saya kemarin ngobrol-ngobrol sama Bro Ferry, dia banyak kasih masukan buat saya sih. Ya, karena dia beda 4 tahun dari saya. Jadi, aku bilang juga sama Bro Simon. Gue bilang, ini hidup, apa cerita hidupnya Bro Ferry ini sama gua kurang lebih 80-90% tuh sama. Karena apa? Dia main di bidang yang sama. Dia jualan spare part, gue juga jualan spare part. Bisnis spare part itu adalah bisnis ngutang. Nggak jarang sekali bisnis cash. Sama juga kondisi hidup gue juga seperti itu. Jadi cerminan hidup gue tuh ada di tempatnya si Bro Ferry itu. Kan gue bilang, Bro Ferry itu apa? Dulu gue yang gue lakuin, sekarang yang gue lakuin, dan nanti kalau gue nggak berubah, gue akan lakukan apa yang dia lakukan sekarang ini. Jadi di masa depan gue mungkin akan lakukan seperti dia, pontang-panting, apa namanya apa nganvas ke mana kemana ke daerah ke pelosok cari customer. Kalau gue melakukan kesalahan seperti yang Bro Ferry lakukan, gue akan jadinya akan seperti dia, akan dibikin ribet sendiri. Nah, habis itu gue tukar pikiran, gue renung-renung, oh ya ternyata ya artinya dengan kenapa gue bisa, menurut saya tuh nggak kebetulan lah saya bisa Bro Ferry mau telepon saya gitu ngobrol bang, ya itu menurut saya itu ada orang yang maksudnya seperjalanan lah, aku anggap teman-teman di sini juga seperjalanan. Aku sering ngobrol sama Bro Simon, sama Pastor Yos dan teman-teman semua di sini ini, itu bukan suatu kebetulan teman-teman. Tuhan menyiapkan wadah kita ini untuk kita itu mendapatkan teman seperjalanan dan teman-teman yang punya satu visi dan satu value. Kita pakai fasilitas itu. Kalau kita mau melakukan suatu tindakan besar, tanya Pastor Yosef. Man, Bro Fei juga cerita, telepon Pastor Yosef, pengen ngobrol kan, dia mau pulang ke Papua kan. Dia tanya, nah Pastor Yosef kan bilang, dia kasih satu ayat. Itu merupakan jawaban buat gua, dia bilang. Oh iya benar. Berarti di sini ada orang-orang yang luar biasa, yang penuh dengan hikmat, penuh dengan Roh Kudus. Tanya kita sering ngobrol begini, gue demen banget gitu maksudnya. Kenapa kita BR kita gitu? Karena kita tahu bahwa kita tuh nggak bisa sendiri. Nah itu nomor 3. Ada kuasa yang besar dan kesepakatan. Nomor 4 adalah di 1 Samuel 14 ayat 10 sampai 12. 10 dan 12. Itu berbicara seorang apa? Konfirmasi dari Tuhan. Kita perhatiin ayatnya begini. Tadi yang 10 tuh begini. Tadi kenapa aku bacakan pakai terjemahan baru, bukan terjemahan 2. Karena ayat itu sama persis, tetap ayat 10-nya nih. Tetapi apabila kata mereka begini, jadi Yonatan tuh bilang sama bujangnya, kalau orang Filistin ngomong begini, itu artinya konfirmasi dari Tuhan. Naiklah kemari, maka kita akan naik. Sebab kalau demikian Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita, itulah tandanya bagi kita. Jadi kalau orang Filistin itu pada saat melihat Yonatan dan bujang yang ngomong naiklah kemari, maka itu tandanya bagi kita untuk menerima bahwa Tuhan itu sudah menyerahkan orang Filistin itu. Kita lihat di ayat 12-nya. Orang Filistin bilang apa? Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya. Katanya apa? Naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu. Jadi waktu mereka dengar konfirmasi itu dari orang Filistin itu ngomong naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu. Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya apa? Naiklah mengikuti aku sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel. Itu konfirmasi. Teman-teman paham kan maksudnya kan? Jadi itu merupakan suatu konfirmasi. Kalau dia ngomong naik kemari, itu artinya apa? Tuhan sudah menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tangan kita. Apa yang kita bisa aplikasikan? Kita harus dapat konfirmasi dari Tuhan sebelum kita itu melangkah ke hal yang baru. Kita kita harus bisa dengar suara Tuhan. Kita harus bisa dengar suara. Ah,
Bro Abraham tolong 30 cek. mic-nya ya. Oke, thank you bro. Thank you, Ya. sorry, sorry. Kita mulai berdoa seperti ini. Eh, Tuhan, nyatakanlah kehendakmu kepadaku melalui cara-cara yang bisa aku mengerti. Aku diajarin sama sama Cece ngomongnya begitu. Kalau kamu mau dengar suara Tuhan, Yus, kamu dengar ngomong begini, doa begini. Aku share ke teman-teman itu. Tuhan, nyatakanlah kehendakmu kepadaku melalui cara-cara yang bisa aku ngerti. Kita pikir, wah, kita bisa dengar audible suara Tuhan begini. Belum tentu begitu. Dan sangat jarang orang itu dengar suara Tuhan, kehendak Tuhan itu melalui suara yang audible. Biasanya tuh Tuhan akan berbicara kepada kita dengan berbagai macam cara. Kenapa? Karena kita tuh adalah domba-dombanya Tuhan. Domba itu pasti bisa dengar suara gembalanya. Adalah tidak mungkin kita tidak bisa mendengar suara Tuhan apabila kita adalah domba-dombanya Tuhan. Aku ulangin lagi. Adalah tidak mungkin kita tidak bisa mendengar suara Tuhan kalau kita itu adalah domba-dombanya Tuhan. Kalau bagi aku biasanya Tuhan tuh berbicara lewat impresi. Kayak kemarin waktu Bro Ferry ngomong gitu. Dia bilang begini, segala sesuatu yang dipaksa itu akan hilang pada akhirnya. Waktu dia ngomong gitu itu impresi banget buat aku. Kenapa? Aku lagi bingung. Kemarin kan aku juga sempat ngobrol sama sama dia. Gua tuh perlu perlu rumah. Gue bilang gitu. Kenapa? Bukan karena keinginan, tapi kebutuhan gua. Kenapa? Karena anak gua udah mulai gede. Rumah di ruko ini cuma ada 2 kamar. Anak gua yang kecil itu udah minta kamar sendiri, ada privasinya. Nah, kalau Pastor Yosef kan pernah datang ke tempatku ya, saya tahu lah ukuran rukoku berapa. Di lantai 4 cuma ada 2 kamar. Nah, anak ini yang kecil ini udah minta, itu bukan keinginan lagi gitu tuh, tapi udah kebutuhan kalau menurutku. Tapi waktu aku bilang begitu, apa gue mau sewa aja atau gimana ya? Apa mau gue KPR-in? Sebentar lagi kan HUT BCA nih. HUT BCA kan biasanya kan bunganya kan spesial gitu kan. Tadi aku mau ngambil gitu. Cuma pas ngobrol-ngobrol, dia bisa keluar tuh kan ngomong begitu. Gue yakin lu mampu. Bayar DP pasti mampu. Bayar DP pasti bisa. Tapi lu ngutang kan? Habis itu lu mau ngutang berapa? 10 tahun, 15 tahun. Itu maksa, dia bilang. Dan kita nggak pernah tahu. Dia bilang, lu apa kerjaan nanti gimana? 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, keadaan ekonomi kita gimana? Kita nggak pernah tahu, dia bilang. Tapi yang namanya utang bank itu kan pasti lu bayar. Lu ada duit, nggak ada duit, lu harus bayar. Habis itu utang lu sekarang ini gimana? Masih berapa? Sebulannya seberapa? Ya gue sebut suatu nominal kepada dia. Dia kaget kok gede banget. Gitu. Lebih baik gue saranin lu jangan maksa. Karena takutnya apa kalau lu maksa? Mungkin lu bisa, dia bilang. Tapi pada suatu hari nanti, suatu kelak itu, mungkin itu akan hilang daripada lu. Nah, pada saat itu hilang misalnya, anak lu udah dapet kamal, habis itu balik lagi ke titik nol. Bisa lu pindah lagi ke ruko. Anak lu sakit hati nggak? Dia bilang begitu. Bener, bener lu bilang. Yang lu bilang itu bener. Waktu dia ngomong begitu, itu kayaknya langsung ada impresi di hati. Itu bukan ngomong soal keinginan hati, logika, enggak. Itu beda. Kita tahu kalau Tuhan berbicara itu ada impresi banget gitu. Gue tahu ini suara Tuhan. Ini bukan logika gue nih. Bukan logika atau keinginan gue. Nah itu hal-hal seperti itu yang kita harus tahu. Bahwa apa? Kalau Tuhan tuh udah ngomong pakai teman kita. Mungkin kita lagi nyetir, kita lihat ada tulisan stiker di bus. Terus seringkali gitu, ih kok bisa ada tulisan begitu ya? Tiba-tiba kayaknya kena banget. Nah itu mungkin adalah tanda-tanda itu Tuhan lagi berbicara kepada kita. Maka yang harus kita latih itu adalah kepekaan kita untuk mengerti bahwa ini suara Tuhan, ini suara saya, atau ini iblis gondoruo yang ngomong. Kita nggak tahu. Nah itu kita harus benar-benar melatih. Nah yang mau melatih itu pasti ada effort lebih. Jalan satu-satunya cuma satu hal untuk melatih kepekaan kita dengan Tuhan itu apa? Kita harus punya hubungan intim dengan Tuhan secara pribadi setiap hari. Nggak ada shortcutnya, nggak ada. Kita bagaimana mau kenal istri kita kalau kita nggak gaul setiap hari sama dia? Kita dengar suaranya, kita lama-lama kan tahu keinginannya apa. Nah itu dari pergaulan setiap hari. Kalau kita nggak melatih hubungan kita dengan Tuhan, ya
ya kita nggak akan pernah bisa dengar suara Tuhan. Jadi perhatikan dengar suaranya. Terus yang terakhir, yang nomor 5 adalah di ayat 14 sampai 15. Dikatakan apa di situ ayat 14 sampai 15? Nah, nih. Kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjata itu besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari pembajakan ladang. Terus ayat 15-nya apa? Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang, dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar dan bumi gemetar sehingga menjadi kegentaran yang dari Tuhan. Apa yang bisa aku dapat dari ayat ini, dua ayat ini adalah begini, Bapak-Bapak. Mujizat itu dimulai dari jalan yang dibuka oleh Tuhan. Waktu Yonatan melakukan tindakan imannya, berapa orang yang mati? 20 orang yang mati. Dikatakan firman Tuhan 20 orang. Sekarang aku tanya, 20 orang dibanding dengan seluruh pasukan Filistin, itu kecil atau gede? Iya. Kecil, betul. 20 orang. Tetapi ada hasilnya, Bapak-Bapak. Dengan 2 orang, dia berhasil membunuh 20 orang. Tapi kita lihat apa setelah itu? Karena 20 orang mati aja, maka orang Filistin itu kena panic attack. Kalau kita baca di ayat 20 itu dikatakan apa? Tuhan menimbulkan kegentaran yang luar biasa dan huru hara yang besar. Orang Filistin itu saling bunuh-bunuhan satu dengan yang lain. Apa yang kita bisa pelajari? Kalau kita udah melalui 4 proses yang di atas itu, kita tanya sama diri kita, apakah langkah baru yang saya ambil tersebut tuh membuka jalan yang lebih luas atau tidak? Mungkin hasilnya belum terlalu besar, tapi kalau kita sudah merasakan pada saat kita melakukan hal baru tersebut, iman kita bangkit, ada keyakinan yang kita terima dari Tuhan bahwa ini adalah mujizat yang Tuhan sedang buat dalam hidup kita. Jadi walaupun mungkin hasilnya belum seberapa dalam langkah yang kita mau ambil itu, di next level itu, mungkin hasilnya kelihatannya kecil, tapi kita ada keyakinan, wah ini dari hasil ini, titik terang ini, Tuhan sedang buka jalan. Itu kan ada tuh, waktu kesaksiannya Bu Tatin, itu kan ibu apa namanya Dwi ya, Dwi. Dia mulai kan di toko pancing kan. Nah, habis itu dia ngalamin mujizat apa bagaimana caranya? Dari toko pancingnya itu yang ada, terus habis itu tiba-tiba Tuhan kasih buka jalan, mungkin melalui endorse dari ini atau bagaimana. Ya mungkin cerita lengkapnya Pastor Yosef lebih tahu sih. Tapi aku yakin dia tuh mengalami suatu titik, ada perubahan nih. Mungkin omsetnya sebulan misalnya gitu ya, 5 juta, 5 juta, 5 juta. Tiba-tiba mungkin karena dia udah nurut firman Tuhan, dia afirmasi, dia sepakat dengan Bro Erik, habis itu dia lakukan apa yang menjadi bagiannya dia, tiba-tiba omsetnya bisa naik mungkin ya ceritanya. Bulan berikutnya, lo menjadi 7 juta lo. Bulan berikutnya lagi 8 juta lo. Mungkin naiknya nggak signifikan, tapi ada kenaikan dari usaha yang kita lakukan. Yang jadi masalah begini, Bapak-Bapak. Kalau usaha yang kita lakukan yang baru itu ternyata tidak memberikan hasil, bagaimana respon kita? Kalau saya dapati begini, kalau usaha yang kita lakukan itu malah bikin kita boncos, makin boncos. Kita buka misalnya usaha baru ini, terus nggak berjalan sesuai dengan planning kita, rugi. Habis itu ruginya bulan kedua tambah dalam, mungkin bulan ketiga tambah dalam, udah stop, tutup. Artinya kita salah langkah. Karena apa? Kalau kita buka suatu hal yang baru, kalau kita udah memenuhi syarat dari 4 hal yang tadi di atas itu, harusnya usaha yang kita lakukan itu membuahkan hasil, walaupun mungkin nggak banyak pada awalnya. Tetapi iman kita tuh tumbuh. Oh, ternyata melalui hal yang baru yang sedang saya jalanin ini ada suatu hal yang Tuhan bukakan lebih lagi. Saya bisa menerima tuh ada kenaikan-kenaikan ke level berikutnya. Itu ada, kita tahu, sebenarnya kita tahu dalam hati kita, ini gue salah langkah, ini kayak gue salah. Tapi masalahnya apa? Kita nggak berani untuk nyetop. Biarin aja jadi bola kecil, lama-lama bergulung, 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 jadi gede. Akhirnya apa? Bukannya masalah kita beres, malah masalah kita tambah dalam. Nambah masalah yang baru. Makanya kalau kita tahu, mungkin kita salah dengar, mungkin kita ada sesuatu yang miss, stop segera deh.
Kalau dalam istilah saham, lu cut loss deh cepet-cepet deh. Dari titik safety-nya itu lu cut loss, jangan lu biarin terus kayak begitu. Akhirnya apa? Kita kelibet masalah yang semakin besar. Nah, itu sih sharing saya yang saya dapat dari eh, apa namanya kisah kepahlawanan Yonatan pada pagi hari ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati, semoga mengerti. God bless, terima kasih untuk waktunya. Dan ada pertanyaan untuk kita sharingin adalah ini. Nomor satu, bagaimana kondisi saya secara real setelah mengikuti VMB dan program-program VCI dalam waktu 6 bulan ini? Apakah ada perubahan yang nyata atau enggak dalam kehidupan saya? Bukan ngomong soal teori ya. Tapi bener-bener nih, gue ngikutin misalnya nih, VMP udah 6 bulan. Mungkin ada masuk V Club, ada mungkin masuk VLT Foundation, nanti ada yang mungkin masuk manajemen hutang. Setelah ngikutin gitu dalam waktu 6 bulan itu ada nggak benar-benar perubahan nyata? Bukan cuma menu-menuin kepala kita dengan teori-teori aja. Yang kedua ya, coba kita sharing dari salah satu poin di atas, bagaimana sih ada nggak pengalaman pribadi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silahkan Nah, moderator. kita kasih applause ya buat Amin. Pastor. Ya, semoga ngerti. Tutup dulu kali ya doa ya, tutup dulu ya. Oke, doa. Iya. Siapa yang berdoa nih? Ya, silakan yang berdoa. Yang bawa firman lah yang untuk Oke, Ini doa bukan buat tutup lo ya, tapi buat firman ya, Tuhan yang buat kita firman baca Tuhan ini. ya. Oke, Ya, yuk, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, di mana hambamu udah share kebenaran firman yang telah Engkau berikan untuk teman-teman melalui hambamu ini Tuhan. Hambamu tahu masih banyak kekurangan, hambamu juga bukan siapa-siapa Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kebenaran firman Tuhan terus berbicara dalam hati kami Tuhan. Biarlah apa yang aku share Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, itu dapat memberikan suatu rema, bahkan menjadi suatu hal yang bertumbuh di dalam hati teman-teman pada pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan, firman Tuhan yang kami dengar ini Tuhan akan kami lakukan sehingga itu membuahkan hasil yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih. Mantap. Silakan yang mau sharing. Oke, mungkin saya dulu boleh. Ya, ya, kalau Mas. Ya, jadi, aduh, saya sangat-sangat berterima kasih ini. Banyak sekali yang saya dapat dari Pak Yulis ini, serius, gitu loh. Jadi ini Puji saya, Tuhan, puji Tuhan. ya, amin. Ya, jadi dapat dari firman Tuhan gitu ya, yang di perantaraan dari Pastor Julius gitu umpamanya. Nah, jadi ini emang pasal ini saya baru dapat hari ini ya. Cuman saya ini menyamakan dengan kasusnya Gideon, gitu ya Pastor ya, Pak Julius ya. Jadi Ayo kita ngobrol aja, ngobrol aja. Ya, ya, dari dulu kan Gideon juga sama kan, dia dari dulu banyak orang, terus dikurang-kurang orang jadi sampai 300 orang. Nah, dari 300 tentara akhirnya dia bisa karena Tuhan Allah menyertai, makanya jadi menang perang. Itu kan ya. Nah, tapi kan dan itu sebelum berperang itu kan Tuhan yang menyuruh Gideon untuk menghancurkan tempat-tempat di mana orang-orang Israel itu menyembah hal-hal palsu, jadi menyembah berhala gitu kan ya. Nah, ini sebenarnya mirip seperti pasal ini kalau menurut saya, dan itu bagus sekali gitu loh. Jadi memang kita bagaimanapun juga harus mengandalkan Tuhan gitu kan ya. Tidak bisa untuk ya seperti yang kemarin itu sebenarnya udah di VMP juga udah ada gitu kan ya. Dan ini saya merasa juga sama persis seperti sebenarnya gini ya. Coba deh kita berpikir balik ya, seperti kondisi Indonesia saat berperang, Pak. Kita berperang, kita punya apa sih? Kita bambu runcing lah apa semuanya gini. Cuman ya karena itu saat itu kan bayangin deh, itu kalau sampai umpamanya Jepang tidak dibom oleh Amerika, mungkin kita masih terus di sini, Pak. Gitu loh, ya kan? Itu kan kita benar-benar karena ada di bom sama Amerika, bom atom, baru kita bisa merdeka. Saya nggak yakin kalau umpamanya, bukannya saya meremehkan ya, tapi saya nggak yakin kalau sampai waktu dulu dia di nuklir itu kita nggak bakalan ini gitu loh. Ya itu yang pertama ya. Ya jadi ya itu tadi. Terus kemudian buat saya pribadi itu sebenarnya saya udah mempunyai terobosan yang benar-benar besar sekali menurut saya. Karena apa? Sebelum saya mengenal VMP ini, itu saya benar-benar kosong gitu Pak. Cuman ya Bapak bayangin lihat deh, saya baru ikut tuh baru ya anggapnya saya masih anak baru deh di sini gitu kan ya. Nah cuman saya tuh benar-benar rindu gitu loh. Dan rindu lama nih tiap hari, walaupun saya tidur jam 3 pagi, saya mau Pak Yusuf, Pak Surya, saya besok nggak ikut ya. Tapi tetap ujungnya tetap ikut gitu loh. Cuman ya apa ya? Karena
saya merasa di situ saya kayak kayak tempayan yang kosong diisi air gitu kan. Jadi makin lama bahkan Bapak tahu kita dengan ada bisa bikin begini ya sedikit banyak mungkin saya sedikit ikut sedikit berpartisipasi lah ngajak-ngajakin orang lah apa semuanya kan begitu ya. Nah itu saya rindu akan Tuhan dan saya kayak kemarin baru kemarin kemarin kan saya di Kelapa Gading yang saya cerita itu kan ngobrol-ngobrol sama saudara apa semuanya. Wah, gue punya temen tuh, jadi dia udah nggak kerja apa nih coba ini juga merasa juga salah ya mereka ya nggak kerja apa semua mereka tuh apa Pak? Udah minta jadi ada temennya dia, ada temennya adik saya, dia tuh nggak kerja nggak apa, dia tuh cuma minta tolong sama gereja untuk membantu dan dibantu berapa puluh juta, berapa puluhan juta loh. Itu untuk apa? Untuk hanya untuk anaknya sekolah di penabur gitu contohnya. Jadi tapi mungkin saya bisa dengar juga gede gitu loh. Jadi bukan gede apa ya, tapi gereja membantu diberi susu, diberi apa, diberi apa, diberi kasih apa, dan itu puluhan juta gitu loh dia. Ya emang itu ya bukan ya kan saya atau ini benar atau tidak gitu loh ya. Dan dia jadi kalau dikata dia gini kata adik saya, nanti kalau pemilik gereja udah nggak ngasih nih, dia cari gereja lain gitu. Itu, itu saya nggak tahu. Coba nanti teman-teman kasih saya responnya. Jadi agak aneh aja. Jadi dia mengandalkan hal tersebut gitu loh, mencari bantuan dari gereja untuk hanya untuk menyekolahkan anaknya di penabur dan itu katanya dia ada di kali batu 30 juta, di kali 40 juta. Dan saya nggak tahu caranya gimana bisa dapat duit begitu gitu. Itu yang waktu itu yang eh, pertama itu ya. Nah, terus untuk yang saat ini pun juga saya juga merasa persis seperti yang kondisinya si Saul dan si Gideon itu Pak. Dulu kan saya cerita sama Pak Pastor Yos ya. Saya dulu malah minimal tuh 12 orang Pak di tim saya. Itu Hmm. di tim saya itu 12 orang. Sekarang saya tinggal 2 orang. Bapak bayangin aja kan saya kan. Berat saya tinggal 2 orang. Dan Bapak tahu kan, saya kan bisa sering 2 orang ini dan saya sedang berperang. Ini saya sedang berperang Pak. Kenapa? Saya sedang dapat banyak proyek dari semua klien. Bapak bayangin aja gitu loh. Dalam cuma 2 orang doang saya sedang berperang untuk menyelesaikan si Cortex ini itu benar-benar berat sekali buat saya gitu loh. Cuman kalau menambah orang juga berat, menambahnya juga belum bisa gitu kan ya. Nah, puji Tuhan kemarin saya cerita Pak Surya, saya baru sementara baru nambah saya dapat training 1 orang, saya tarik 1 orang lagi. Gitu. Jadi saya nambah jadi 3 orang, tapi ini baru training gitu ya. Ya, itu jadi itu tadi. Jadi kemudian dari Pastor dari Pak Yulius juga ngomong ya. Jadi pilihannya pulihkan dulu baru cari Tuhan atau cari Tuhan dulu baru dipulihkan. Itu tadi kita memang ini juga saya alamin Pak. Jadi secara real real life aja saya juga alamin. Jadi dulu sebenarnya waktu saya 12 orang kemarin itu sebelumnya tahun 2019. 2019 saya punya 12 orang sama. Jadi saat itu saya lagi berat juga dan saya sampai beberapa sampai saya telat membayar gaji gitu. Orang-orang saya ngomong Pak, saya mau, ayo tolong dong, ini kan kita ada project, tolong selesaiin, bantu selesaiin dulu, baru nanti kita bisa bantu. Oh, nggak bisa Pak Lukas. Pak Lukas kayak gitu, Bapak bayar gaji kita dulu, baru kita kerja. Nah, itu persis sama seperti ini. Kita apakah kita mau dipulihkan dulu, baru kita tuh pulihkan dulu ya Tuhan. Masa kalau lu bisa bantuin gua kerja dulu, baru kan gue bisa kita pulih. Tapi kebalikan, ya lu kalau nggak kerja, gue dapat duit dari mana? Gitu loh Pak. Sama kan, jadi sebenarnya kan kalau dia bisa bantu kita nggak selesaiin project, dapat duit, gue bisa gaji lu gitu loh. Tapi dia nggak, lu gaji gue dulu, baru gue mau kerja buat beresin ini. Ya itu sama tadi, pulihkan dulu baru cari Tuhan atau cari Tuhan baru dipulihkan. Ini tuh mirip seperti ini, tapi dalam kisah nyata gitu ya. Nah, terus untuk melibatkan istri saya juga setuju gitu loh. Walaupun saat ini saya belum Pak, jujur. Jadi belum ya. Tadi saya belum melibatkan istri untuk hal-hal ini. Karena apa? Ya Bapak mungkin tahu lah, mungkin Bapak juga mengalami juga. Kalau kita malah kadang dulu kita malah melibatkan istri, bahkan dia juga sama. Mungkin anak kita atau gimana. Pi, aku gini. Malah kadang-kadang karena mereka tuh enggan ngomong sama kita kenapa? Ini coba mungkin dibandingnya. Karena kadang malah kita nyalain sampai oh yang kamu yang salah, kamu harusnya gini nih. Ya, kadang-kadang begitu. Nah, itu mungkin sama mirip saya dengan istri gitu loh Pak. Jadi kalau kita ngomong gini, oh nggak bisa, lu harus gini ini, lu salah lu gini. Dan itu malah nyalain, berarti bukannya malah tapi menyalahkan. Nah itu sedang, tapi saya lagi berusaha dan aku sudah sempat sharing ke Pastor Doni ya, gitu loh. Dan dia ngomong nggak apa-apa Pak Lukas, pokoknya Pak Lukas, saya lupa ke Pastor Yosef dan Pastor juga ya, pokoknya yang penting Bapak dulu. Nanti kalau Bapak udah ada bisa menunjukkan hal yang positif, baru nanti coba nih betul dulu bisa loh. Teman ya
sebenarnya kalau keinginan saya adalah, ayo kita dalam lembah kelam ini kita jalan bareng-bareng gitu loh. Ya intinya disuruh ini aja nggak mau seperti di ini ya. Jadi disuruh ikut PMP juga apa sih itu? Jadi juga belum mau apa semuanya karena merasa itu nggak ada gunanya juga gitu loh. Nanti itu mungkin ya tantangan buat saya. Cuman satunya saya berharap dengan Tuhan bahwa semoga Tuhan memberikan saya jalan biar saya bisa membuktikan dulu. Ya kadang itu ya sebenarnya kan saya udah mau kali mau adalah eh, apa berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya itu sebenarnya. Tapi kalau dia udah melihat dulu, oh si Lukas sudah apa namanya sukses apa benar-benar membutuhkan bisa baru ikut ya itu sebenarnya udah terlambat buat saya. Saya udah mati-matian saya sendiri udah mati-matian udah berusaha sih baru bisa begini baru bisa bangkit baru lu ikut gua ya ya tapi ya udah mau nggak mau itu namanya kita udah memilih dia seumur hidup buat kita di sebagai pendamping ya ya udah kita ya sementara sih saya masih masih diem sih Pak gitu ya itu ini. Nah kemudian kalau tadi kan Pak Yudas juga ngomong ya untuk masalah kita memang benar Tuhan memberikan kita dengan cara yang lain-lain kayak kemarin saya dapat mukjizat itu saya percaya itu adalah cara dari Tuhan gitu loh. Cuman dari saya satu kali seumur hidup itu saya mendengar audible itu tadi tuh saya benar mendengar audible Pak itu Pak saya akuin itu loh. Jadi dan saya sampai nangis itu kasusnya sih Pastor Richard waktu kemarin datang ke sini itu benar gitu siapa yang tergerak hatinya gini dan itu saya benar keras sekali ayo bantu 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 gitu kan saya dari cerita saya waktu tahu apa nama si Pak Isra sebenarnya waktu itu saya cuma punya duit itu mepet sekali gitu pamannya ya kan teman tapi saya nggak tahu kenapa saya benar-benar disuruh ayo lu bantu pastor Fisher bantu pastor Fisher. Itu benar-benar audible itu keras sekali gitu Pak akhirnya ya puji Tuhan mungkin ya Pak Yus membantu kita ya untuk Betul. itu jadi walaupun saya yang inisiatornya saya yang jalanin tapi saya dibantu tapi itu benar-benar saya udah saya hitung-hitung aduh duit gue cuma segini nih ya untuk itu kan saya benar-benar disuruh Tuhan gitu loh Pak. Dan itu benar-benar audible sekali bahasa itu keras sekali gitu loh Pak Yulis itu benar-benar kerasa banget gitu loh ya kan nah eh ya itu itu aja sih jadi mungkin terakhir itu tadi, kita tidak bisa mengandalkan logika Pak Bapak tahu dah mungkin saya sebagai orang IT itu semuanya 100% logika gitu kan. Tapi kalau ngomong mengandalkan logika, Bapak mungkin nggak bisa lihat, Bapak mungkin nggak lihat statistik ini. Mungkin saya sekarang sukses, mungkin saya sekarang banyak dan saya tidak akan di VMP ini karena saya di VMP ini kan memang karena saya terpuruk kan begitu kan. Karena kalau kita mengandalkan logika, wah logika kita ini pasti naik, oh, ini pasti jalan ini. Buktinya, iya itu saya kan 100% mengandalkan logika untuk pekerjaan ini gitu loh. Tapi buktinya juga malah hancur, bukannya malah bagus gitu kan. Nah, tapi ya itu tadi saya benar-benar berbahagia sekali kenapa? Saya udah didorong berkali-kali dijatuhkan sama Tuhan, dinaikin Tuhan ini dan berkali-kali saya disuruh PMP, PMP, PMP dan saya ngomong itu tidak ada gunanya, nggak ada gunanya, nggak ada gunanya gitu loh. Ya mungkin saya benar-benar disungkurin sama Tuhan, benar-benar jatuh ke tanah, baru nih lu lihat nih, gue dikit baru ini loh. Jadi benar-benar habis, benar habis, baru saya baru mau ikut Tuhan dan mungkin itu tadi saya ngomong ya kan yang nyuruh ini kakak saya banyak mungkin kalau kakak saya ini kemarin tidak mau membantu bapaknya oke kas kan saya waktu itu saya cerita saya butuh duit 19 juta buat bayar kuliah anak saya dong itu kalau sampai dia mungkin membantu saya dengan duit mungkin saya nggak ketemu teman-teman gitu kan ya karena nggak gue nggak mau duit lu sepeser pun nggak mau bantu 1% pun pak ya maksudnya dulu mungkin kita berpikir dalam istri ya mungkin dibantu kayak 500.000 kayak 1 juta kayak 2 juta kayak gitu kan ya dia sama sekali sebesar pun nggak mau bantu pak serius gitu loh jadi itu yang benar-benar kita ini dan itu ya puji Tuhan ini yang menjadi saya ketemu teman-teman di sini kan begitu benar kan ini ya ya udah mungkin itu dulu dari saya karena saya banyak banget dapat dari hari ini Pastor Julius benar banyak banget gitu kan ya nah mungkin pesan saya jangan lupa nih nyanyi lagi terakhir ya karena lagu itu kalau kita dengerin berkali-kali itu malah lebih enak. Mungkin kebalikan dari seperti kata Pak Pastor Yusuf, Pastor Yusuf, kalau komedi kebalikan kita dengerin berkali udah bosan. Nah, nanti tolong Tinggal jangan lupa sendiri aja tuh di dengerin. YouTube, suaranya lebih bagus. Kan dengerin di sini, ya udah. Lihat kan ini kita Oh, ini ingat loh di ini Suara kayak YouTube udah bebek. udah ini udah ngelewatin ini dapur rekamannya ini ingat loh ya, GSCS tuh kalau di ingat ya. YouTube. Gus. Ini ini Nah, loh, Awur perhatikan. nih. kalau Ya, kalau Ini ini Zoom, kan alami natural. iya enggak gini. Oke, Ini Zoom saya ini saat ini Zoom mau ini pamit. Sebelum pamit boleh saya nanggapin ayat ya Pak Iya, Yulis ya. ayo, ayo. Karena saya masih siap-siap khotbah di Tangerang.
agak jauh Wih, di kota bumi. Master. Sorry, izin, mohon maaf. Ya Pak Yosef, bukan apa-apa. Mesti siap-siap saya. jam Sama 9, ya, jam sama 9 ya saya. kita Oke. juga ya. Kita juga setengah Ya, delapan. oke. Saya udah harus ini ya. Ya, Jadi, oke. Oke, saya cuma nanggepin ini Pak Julius 1 Samuel 3:19 itu yang Tuhan ingatkan waktu Pak Julius ngomong poin kedua ya. Poin kedua soal iman dan percaya kepada firman-Nya. Saya diingetin ini 1 Samuel 3:19 Pak Julius. Saya bacain ya. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya yang dibiarkannya gugur. Saya suka dengan kata-kata terakhir. Amin. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Ya. Saya pegang hari-hari ini semenjak saya mengalami demosi, PHK, bahkan dapat kerja lagi. Sampai hari ini juga ada tantangan-tantangan kecil. Tuhan cuma ingatkan ini, Yos, firman-Ku tidak akan pernah gugur. Firman Tuhan yang menyelamatkan kami, firman Tuhan yang memberkati kami, firman Tuhan yang mengangkat kami, firman Tuhan yang menghibur kami, firman Tuhan yang menopang kami, firman Tuhan yang membuat kami berdiri kembali, Pak Yus. Tadi Pak Yus sempat singgung saya, Pak Yus itu pegang kata-kata ini baik bagiku. Itu afirmasi. Ya, afirmasi itu penting. Mulai hari ini, pagi ini, Bapak-bapak semua ilmu bisnis, ilmu usaha, Pak Simon jagonya. Pak Lukas jagonya, Pak Julius jagonya. Ilmu kepelitaan Pastor Yosef Kurniadi, STH, MTH, apalah panjang soalnya kepanjangan titelnya. Ya, silakan baca sendiri. Pak Mardi, wah ini sarjana penginjilan se-Indonesia, ya gitu ya. Bisnis juga Pak Abraham, apalagi bisnisnya se-atrek-atrek ya Pak ya. Waduh, bisnis di mana-mana gitu. Ya apalagi kalau main keyboard nggak usah kalah sama Randy Setiawan. Waduh, sampai cantengan jempol jari-jarinya. Menutup cuma satu, afirmasi firman Tuhan ya. Perkatakan firman Tuhan. Saya katakan hari ini Tuhan teguhkan saya, dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Penyertaan Tuhan itu penting. Mau bisnis, mau pelayanan, mau bekerja, penyertaan Tuhan itu penting. Kedua, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Itu aja yang saya sampaikan. Mari kita pastikan disertai Tuhan dan pegang firman-Nya. Ya, mau jungkir balik gempa bumi, biar bumi akan berlalu, ya kan? Apapun bisa, cuman firman-Nya yang tinggal tetap. Itu aja. Saya senang banget hari ini buat share-nya Pastor Julius dari GSJS. Tuhan berkati. Makasih. Oke, mantap ya. Kita akhiri sharing sampai dengan 7:30 ya, karena saya juga harus mau ini udah. Pastor Julius, 7:30 kita akhiri ya. Sorry ya. ya, selesai. Ya. Nanti selesai diakhiri langsung kirim rekening ke Pastor Simon, dia mau kasih PK ya. Ingat bagian kolektif itu gua, rekeningnya ke gua. Iya, Simon. makanya urusan PK-nya Pak Julius, Pak Simon yang transfer nanti. Ayo dong, pada kolektor dong. Kolektor. Kumpul ke gue ya 285-07-4203. Wih, hafal loh. Langsung kirim Ya dong, kamar tukar kepala lah. Iya. Ya, ada tambahan, Pastor Joseph dong, Ya. mentor kita belum ngomong tuh. Iya, ini kan lagi mau ngomong, nyelak melulu. Ini istriku sampai ketawa ini. Pagi-pagi sudah. Iya, Ya, luar biasa. Ya, Gini, inilah sharing sesungguhnya tentang firman Tuhan ya, kalau saya Ya. menurut saya sih. saya sangat diberkati dengan 5 poin itu ya. Saya mau sampaikan satu hal saja. Tekankan di poin yang keempat, yaitu mendengar suaranya Tuhan. Ya, saya diingatkan Mazmur 143 ayat 8. Perdengarkanlah kasih setiamu, ya Tuhan. Ya, setiap hari. Karena apa? Karena hanya kepadamulah aku percaya. Dan apa? Beritahukanlah setiap langkah yang harus aku lakukan setiap hari.
Ya, karena disitulah jiwaku, apa ya, bentar, bentar. Karena, oke, saya bacain aja deh ya. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah ku angkat jiwaku. Kenapa nomor 4 ini penting? Ya, karena dari nomor 4 ini, ketika kita bisa tahu kehendaknya Tuhan, maka yang pertama nanti apa? Inisiatif. Pasti kita dapatkan. Ya, yang kedua apa? Iman. Pasti kita dapatkan. Sesuatu yang diinstruksikan langsung dari Tuhan, itu menimbulkan iman, percaya gitu. Keyakinan itu keluar. Ya, dan pasti, ya, kalau kita ini diutus, ya, kayak Pak Julius mengutus salesnya keluar pulau untuk bekerja, pasti diperlengkapi. Ya, nomor 3 apa? Ada teman seperjalanan. Ya, Tuhan pasti sediakan. Ya, termasuk hari ini, ya, saya dapat teman-teman yang luar biasa di PR37. Ini teman seperjalanan saya. Ya, dan yang terakhir nomor 5 ya, mujizat. Ya, apa yang kita lihat itu dimulai dari jalan yang dibuka oleh Tuhan. Sudah pastilah kalau Tuhan yang nyuruh dari nomor 4 tadi, apa yang Tuhan perintahkan kita lakukan, maka jalan itu akan dibukakan buat kita. Ya, luar biasa. Ya, saya sangat diberkati. Dan kalau tadi materi sharing ya, itu saya memang mungkin berbeda sedikit karena waktu saya gabung, ya, saya diundang langsung oleh Pak Doni dan saya tidak lama sih, ya, istilahnya digembalakan di VCI, di BR, tiba-tiba saya langsung dijadikan leader di BR sama leader di V Club gitu ya. Jadi di situ saya langsung berkata, Tuhan, apa yang bisa aku berikan, bukan apa yang saya dapatkan. Saya belajar apa Tuhan ya yang saya bisa berikan. Nah, pertanyaan daging berbeda. Lalu kamu dapat apa? Kan gitu ya. Tapi saya percaya, saya ini wadah. Ketika wadah ini penuh, saya berikan kepada orang lain. Saya belajar memberi, saya belajar berbagi apapun bentuknya. Maka wadah itu akan juga diisi oleh Tuhan dengan sesuatu yang baru. Ya, itu aja. Tuhan berkati. Ya, Amin, amin. 4 thank you, menit. Pastor. Ya. Ada tambahan yang terakhir? Tinggal 7 menit terakhir. 10 menit lah, 7:20 sekarang kok. Oh, 7:20. Ya, wis, Ya, 10 Pak menit. Mardi, ada Pak Mardi. Doa aja Pak, doa tutup Pak. Ya, Pak Abraham mungkin ada. Pak Pak Mardi, Abraham, Pastor sebentar. dari Surabaya. Jangan lupa ada Pak Abraham, Pastor dari Surabaya. Ayo, silakan Pastor Abraham. Bapak Iman, Ayo, Pak silakan. orang percaya nih, Bapak orang percaya. Kasih dong. Shalom, shalom. Ya, sharing-sharing sedikit aja. Ya, Tadi yang mengenai Tuhan bisa menolong kita, firmannya Pastor Julius ya. Tuhan bisa menolong kita dengan sedikit atau banyak orang. Saya terberkati sih dengan hal tersebut dan luar biasa ya. Pengalaman sharing aja kemarin itu sampai tanggal 31 Desember ada kewajiban saya yang belum terselesaikan dan ada tagihan juga yang belum masuk. Saya cuma belajar berkata, Tuhan selesai atau belum selesai, Tuhan tetap baik lah. Artinya bukan harus saya minta mujizat setiap bulan selesai. Bukan cuma sekedar tiap akhir bulan, oh ini selesai, tapi saya juga mau belajar, mau selesai atau tidak selesai, yang penting Tuhan menyertai. Dan puji Tuhannya, 1 hari setelah itu ada pencairan dan saya juga tetap bisa menyelesaikan. Artinya di sini saya ingin men-sharingkan bahwa kita harus jaga hati kita, bukan cuma sekedar pada saat sudah ditolong Tuhan, tetapi saat kita proses ditolong Tuhan pun kita tetap harus berkata Tuhan Yesus itu baik. Meskipun kadang ya kita nggak bisa mengelak ya, tetap bersungut-sungut itu tetap ada ya, kadang mau bersungut-sungut tiba-tiba kita akhirnya kita mengubah cara berpikir kita untuk bersyukur dan lain sebagainya. Memang nggak enak kalau kita tuh apa yang kita inginkan tuh belum dijawab oleh orang tua kita, tapi kita terus berkata bahwa Tuhan Yesus baik. Jadi seperti itu sih. Nah itu aja mungkin agak rame. Terima kasih.
buat kesempatan sharingnya. Tuhan berkati. Ya, oke. Ada lagi, Bro Mardi, Presiden kita. Saya yang dapat sih tentang itu ya, sejalan ya. Ketika kita ada masalah, kita butuh nasihat, butuh orang-orang yang sefrekuensi dan sepikiran lah dengan kita ya. Saya waktu itu anak saya mau ke Taiwan, Pak Pastor Joseph telepon saya ya kita sharing tukar pikiran lah gitu bagaimana nanti kalau anak ke sana dia imannya belum kuat itu yang paling penting. Terus kata Pastor Joseph ya kita serahkan sajalah kehendak Tuhan yang terjadi. Eh anak saya pengajuannya ditolak karena dia belum 18 tahun ternyata minimal 18 tahun. Kurang 2 minggu Pak. Jadi 2 minggu lagi tuh minimal kelahiran 1 Juli Pak. Minimal kelahiran 1 Juli 2007. Nah anak saya lahir 17 Juli 2007 Pak. Beda 2 minggu doang. Akhirnya ditolak itulah yang saya sama Pastor Joseph sharing kan bahwa ya kita serahkan saja ke tangan pada Tuhan yang kehendak Tuhan lah yang terjadi. Padahal kami waktu sharing itu kami yang nggak setuju, kami kurang paham, kami kurang kurang sependapat dengan anak saya karena kan saya pikir tunggu dia lulus sekolah lah, ngapain sih buru-buru gitu. Tapi dia kan punya anak namanya anak muda ya, keinginannya membara kuat gitu. Terus merasa didukung sama adik saya, wah semakin ngotot dia. Ya udahlah saya bilang, ya udah ajuin aja saya bilang. Kalau memang disetujui, ya udahlah itu kehendak Tuhan. Akhirnya nggak disetujui ya dia mau nggak mau harus tahun depan kan, tunggu dia lulus baru pergi. Ya, ketika sharing sama Pastor Joseph, saya merasa tenang sih, tenang, yakin bahwa yang terbaik lah yang Tuhan berikan. Akhirnya jawabannya ya keluar. Akhirnya Pastor Joseph bilang ya itulah jawaban Tuhan katanya. Wih luar biasa. Makasih Pak. Iya, oke ya. Memang betul ya semuanya. Terima kasih semuanya, teman-teman, rekan-rekan semua. Memang perkataan bahwa saya selalu ngingetin bahwa pada saat bangun pagi, ya kan, ambil waktu 2 menit, 3 menit adalah afirmasi kepada kita, mengucap syukur sama Tuhan dan katakan hal-hal yang positif untuk tubuh jiwa kita dan roh kita. Karena apa? Karena gelombang alfa pada saat pagi hari itu sangat kuat masuk ke dalam tubuh kita. Saya selalu bilang, saya selalu memperkatakan 9 buah roh, yaitu adalah setiap hari saya selalu bisa katakan 3, 4, 5 kali gitu kan kasih sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan gituan. Saya selalu perkatakan dalam hati saya, biar itu terjadi dalam kehidupan saya sehari-hari gitu. Baik, terima kasih saudara-saudara semua. Kita udah mau ibadah masing-masing ke gereja masing-masing. Silakan yang mau berdoa, monggo. Ayo kita berdoa ya. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Firman-Mu selalu baru setiap hari. Biarlah apa yang sudah kami dengar dari hamba-Mu, Pak Julius, semuanya tidak pernah sia-sia, tapi itu menjadi benih yang boleh bertumbuh dalam hidup kami dan berakar dan berbuah lebat. Berkati Pak Julius yang sudah jadi berkat buat kami percaya Engkau semakin memperlengkapi dan hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami yang sudah mendahulukan kerajaan Allah dan kebenaran-Mu. Kami percaya semuanya akan ditambahkan. Dan kami percaya Tuhan, rancangan-Mu itu rancangan damai sejahtera dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap pertemuan kami, dan kami percaya inilah keluarga yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Dan sekali lagi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kalau sebentar kami juga akan memulai segala kegiatan kami, pelayanan kami percaya berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Amin. Mari saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa dan Putranya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Berkat persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, berkat yang membuat tubuh kita sehat, rumah tangga kita dalam damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, dibuat Tuhan berhasil, beruntung, kita jadi saluran berkat, nama Tuhan dipermuliakan, iman kita terus bertumbuh, keluarga besar kita diselamatkan. Diberkati di bumi, diberkati di surga, dan pada akhirnya kita akan masuk di dalam kerajaan surga dan memerintah bersama dengan Yesus untuk selama-lamanya. Mari semua yang percaya dan sudah menerima berkat ini berkata, Amin. Amin.
Terima kasih. Terima kasih, Kak Julius. Julius, terima Pak Terima Simon kasih. tadi itu